لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Hadirin, kita lanjutkan sedikit. Yang keempat tadi, ad-darar asyad yuzal bid-darar al-akhaf. Kerugian yang lebih buruk ditanggulangi dengan kerugian yang lebih ringan. Jadi kalau tidak bisa menghilangkan kerugian lebih besar, paling tidak mengurangi kerugian tersebut, walaupun dengan melakukan hal yang merugikan juga. Contoh misalnya dalam hal ini, seorang hakim pemerintah mengambil zakat lebih dari orang-orang kaya, ya, ketika kebutuhan orang fakir itu tidak atau belum terpenuhi. Ya, jelas mengambil harta zakat melebihi batasan dari orang kaya itu bahaya, mudarat. Ya, tapi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang fakir yang lebih banyak, maka terkadang ini bisa dilakukan oleh seorang hakim. Yakhtar ahwan syarrain, dia memilih dua keburukan yang paling ringan. Ya, dahulu ya para ulama mengatakan yang namanya orang alim ya bukanlah orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk, tapi alim sesungguhnya yang bisa membedakan antara dua keburukan mana yang lebih ringan. Ya, dia pilih yang lebih ringan tentunya. Kemudian yang kelima, wa yatahammal ad-darar al-khas li daf'i dararin 'am. Terkadang menerima darar yang lebih khusus diutamakan daripada atau untuk menghindari kerugian yang lebih umum. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya ada orang yang ketahuan dia itu menimbun bahan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Maka hakim bisa saja memutuskan untuk mengambil atau menekan si penimbun itu untuk keluarkan barangnya, dijual. Walaupun dia rugi, tapi kerugian itu khusus buat dia. Sedangkan orang banyak dapat manfaat karena itu barang yang dibutuhkan. Ya, terkadang kerugian yang khusus ya itu dilakukan dalam rangka mencegah kerugian yang lebih banyak atau yang lebih umum. Seperti tadi, orang yang menimbun tentu akan rugi kalau dia harus menjual barangnya saat itu. Tapi hakim bisa menekan karena kerugian hanya terkait sama dia, orang banyak merasakan manfaatnya. Ya, maka kerugian yang khusus ya dilakukan terkadang untuk menanggulangi kerugian yang umum. Ya. Juga kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Mencegah kejelekan didahulukan daripada mendapatkan maslahat, Ini terkadang ada perkara di mana perkara itu ada baiknya, di saat yang sama ada buruknya. Ya. Maka kalau ada dua perkara seperti ini, agama kita mengajarkan untuk lebih mendahulukan, memprioritaskan mencegah keburukan daripada mengambil maslahat, Ya. Contoh dalam hal ini bisa masuk contoh ke dalamnya pengharaman khamar yang ada manfaatnya tapi ada bahayanya. Ya. Maka manfaatnya itu mulghah, ditiadakan ya, dalam rangka menutup pintu keburukan yang lebih besar dengan penghalalan khamar. Ya. Kemudian yang ketujuh, idza ta'arada al-mani wal muqtadi yuqaddam al-mani. Kalau bertolak belakang atau terdapat dua perkara antara yang menghalangi dan yang menuntut untuk dikerjakan, maka didahulukan yang menghalangi. Contoh dalam masalah ini, ya, seorang atau dua orang ini bekerja sama, ya, berserikatlah, ya, untuk satu harta. Ya, maka misalnya dia punya harta motor, contoh misalnya A sama B, ya.
si A boleh dong pakai motor ini karena dia punya bagian juga di motor itu, sebagaimana si B. Ya. Tapi kalau si A memakai motor ini, dia akan merugikan B. Dia akan merugikan B. Memang dia benar punya hak di sini. Ya, dia berhak menuntut ini ada bagiannya. Tapi jangan lupa di sini juga ada bagian B. Kalau dia pakai bagian dia akan merugikan si B. Maka terkumpul dalam satu urusan ini mani dan muqtadi. Suatu yang menghalangi di mana dia terhalang sebetulnya untuk merugikan si B. Di saat yang sama dia kan diperkenankan juga untuk menggunakan kendaraan ini karena dia punya saham di sini. Kalau terkumpul antara penghalang yang merugikan orang lain dengan kebolehan yang dia boleh melakukan itu, maka didahulukan yang menghalangi. Kalau dia melakukan ini memang benar boleh tapi akan merugikan si B, maka akhirnya hal yang merugikan si B itu didahulukan sehingga dia nggak boleh melakukan itu. Karena la darar wala dirar. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, ad-darar la yakunu qadiman. Yang namanya suatu yang merugikan tidak bisa sesuatu yang dikatakan dari dulu dijadikan sebagai alasan. Jadi misalnya ada sesuatu yang membahayakan, seorang nggak bisa beralasan begini, ya emang udah dari dulunya kayak begini, nggak bisa. Kalau emang itu jelek, salah, keliru, merugikan, mau dari dulu, mau kapan tahu juga, ya harus dihilangkan. Nggak bisa alasan itu dari dulu ada kayak begini, terus diikuti begitu saja, padahal itu jelas merugikan. Maka ini maksudnya ad-darar la yakunu qadiman. Ya, darar itu tidak diperhitungkan keadaannya sudah ada sejak lama. Biarpun dia udah ada sejak lama, ya justru harusnya disingkirkan. Gak bisa alasan dia udah ada sejak lama terus dipertahankan begitu saja terus, padahal dia jelas merugikan. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang bisa kita pelajari walhal. Ya, ada ketentuan yang untuk kita pahami dengan baik bahwasanya dalam agama kita la darar wala dirar, enggak boleh melakukan hal yang merugikan orang lain atau membalas sesuatu kerugian yang didapatkan dengan melakukan hal yang merugikan berikutnya. Enggak boleh. Ya, ini terlarang dalam agama kita. Wallahu taala jalla wa a'la wa a'lam. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilakan. Min soal. Ada yang tanya nggak? Nah, ada nih. Ya silakan. Bedanya dengan zalim kepada orang lain gitu apa ya? Iya, itu masuk ke dalam melakukan hal yang merugikan orang lain. Cuman dengan atau gimana? Apa? Sama atau enggak? Ya sama, cuman terkadang hanya saja la darar wala dirar ini lebih umum. Karena terkadang ada suatu keadaan sebetulnya kita boleh, itu hak kita melakukan itu. Ya, tapi merugikan orang lain. Ya, maka akhirnya nggak boleh. Kalau zalim itu biasanya lebih cenderung ke hal yang memang dasarnya udah nggak boleh sama sekali. Karena itu sikap melampaui batas. Ya, gitu. Emang dasarnya nggak boleh, kayak orang mencuri, ya kan udah bukan hak dia, udah itu salah zalim. Ya. Dan zalim juga bisa jadi lebih umum kalau itu terkait dengan hak makhluk. Kalau terkait dengan hak keseluruhan, zalim lebih umum. Seperti seorang berbuat maksiat, zalim kan? Padahal yang rugi dia sendiri tuh, dia nggak sholat dia. Itu zalim nggak? Zalim. Berbuat syirik zalim nggak? Zalim. Siapa yang dirugikan? Nggak ada, dia sendiri. Tapi kalau darar wala dirar ini terkait dengan interaksi dengan manusia. Walaupun yang namanya kejelekan kembali kepada pelaku yang berbuat jelek, yang namanya kerugian dosanya kembali kepada yang berbuat merugikan.
tapi dalam hubungan dengan manusia pastinya ada interaktif. Ya, mau nggak mau tetap orang lain itu kalau kita melakukan hal yang merugikan orang lain, dia ikut kena dampaknya. Walaupun secara dosa, beban berat, ya zalim ya dirinya, menzalimi dirinya sendiri. Jadi dia ada makna umum dan khusus yang memiliki kekhususan masing-masingnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau zalim terkait dengan makhluk, nampak darar wala dirar itu dia lebih umum. Lebih umum. Ya. Karena zalim itu bisa jadi hanya satu arah. Tapi la darar wala dirar dua arah interaktif. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi zalim dengan darar wala dirar sifatnya keumuman pelanggaran, maka zalim itu lebih umum karena seorang berbuat syirik zalim. Nggak sholat zalim nggak zalim. Tapi itu terkait hubungan dia dengan Allah dan dia menzalimi dirinya sendiri. Nggak ada pihak-pihak mungkin yang dirugikan. Makanya ada orang mengatakan, ya saya nggak sholat, emang kerugian orang lain? Nggak kerugian orang lain emang. Allah rugi nggak rugi juga, tapi kamu yang merugikan diri kamu sendiri. Bodoh. Ya. Kenapa dia tidak menunaikan hak Rabbnya? Wallahu ta'ala. Jadi ada umum dan khusus di masing-masing keadaan ini. Ya, dari istilah-istilah itu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Ya. Waalaikumsalam. Kalau laki-laki yang beriman bertakwa, dia diganjar oleh Allah mendapat bidadari atau dia masuk surga. Kalau yang perempuan, apakah Ya, istrinya masuk surga juga, ya jadi istri lagi. Jangan bilang tadi lo lagi. Ya, kan ada yang lain lagi. Apa tuh lagi ya? Ya kan? Aku malas gua lo lagi. Ya kan? Tapi kalau suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, maka si istri jadi pasangan suaminya. Jadi masalah kalau suaminya nggak masuk surga, istrinya masuk surga. Kayak contohnya Asia, ya kan? Istrinya Firaun neraka jelas. Gimana dia? Ya, dia akan dipasangkan dengan penghuni surga yang lainnya. Tentu yang berkesesuaian dengan amal dia, ya. Dia akan dibahas dengan itu. Tidak diciptakan bidadara yang lain untuk menjadi pasangan yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Tanya lagi tadi. 3 kali nikah perempuan 3 yang masuk surga gimana? Dia jadi pasangan suaminya terakhir. Yang terakhir. Ya, terakhir siapa yang jadi pasangan dia? Nah, itu dia jadi pasangan dia. Makanya istri-istri Nabi mereka tidak menikah lagi setelah kematian Nabi SAW. Karena dia akan menjadi istri Nabi nanti di yaumul qiyamah. Ya, selain untuk menjaga kehormatan kemuliaan Nabi, ya, dengan mereka tidak menikah lagi selanjutnya, maka mereka juga akan menjadi pasangan istri Nabi nanti di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin ya? Ya, tadi kan disinggung soal wasiat. Wasiat ya. Sesuai syariat itu kan wasiat kan sepertiga dari. Iya. Kita dudukan dulu. Wasiat yang dibicarakan ini maksudnya adalah pesan untuk harta yang ditinggalkan, yang akan dia berikan ya setelah kematian dia, ya kan itu. Ya, jadi wasiat itu kan Sepertiga. harta itu kan berpindah ketika si pemberi wasiat itu kan meninggal. Iya. Nah sekarang gini, kalau misalkan ada orang yang pengen menghibahkan hartanya lebih dari sepertiga, agar tidak menyalahi syariat itu, boleh nggak dia misalkan, oke, saya berikan harta saya lebih dari sepertiga, katakanlah seperdua itu, tetapi yang diberikan hibah ini itu syaratnya ketika si pemberi hibah itu meninggal dulu, boleh nggak seperti itu? Jadi yang namanya harta itu berbeda-beda sebutannya dalam agama, berbeda-beda istilahnya dalam agama. Kalau harta yang diberikan setelah kematian pemiliknya namanya waris, bisa juga wasiat, gitu. Ya, tadi yang Kalau misalnya diberikan ketika pemiliknya masih hidup, itu namanya hadiah, hibah. Nah sekarang dia memberikan harta itu, tapi nanti setelah matinya itu berarti wasiat. Ya. berarti sama dengan berarti tak menyalahi
Wasiat sama? Tadi dengan cara memberikan hibah, tapi dengan syarat dia meninggal dulu baru. Oh, itu hitungannya berarti wasiat bukan hibah. Maksudnya wasiat ya? Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Nggak punya syariat. Enggak, itu namanya wasiat. Saya memberikan harta saya kepada si fulan sepeninggal saya mati. Tapi kalau lebih dari sepertiga dan yang diberikan itu bukan ahli waris. Jadi wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ya. Kalau diberikan pada ahli waris, nggak boleh. Tapi kalau diberikan lebih dari sepertiga, tapi dengan syarat akan berpindah harta itu ketika si pemberi hibah itu meninggal dulu, apakah itu sama dengan wasiat? Diberikannya, ya itu sama dengan wasiat pertama. Menyalahi syariat ya? Enggak. Hanya saja dia namanya itu hibah, tapi posisinya Posisinya wasiat. Iya, karena inti dari itu semua adalah pemindah tanganan hak milik. Pemindah tanganan hak milik setelah pemiliknya wafat bisa berarti wasiat atau dinamakan wasiat atau dinamakan dengan waris. Dinamakan wasiat kalau ada pesan dulu si pemilik harta itu sebelum matinya. Dinamakan warisan karena memang nggak ada pesan, dia otomatis sudah ada ketentuan dari Allah berapa orang dan siapa orangnya dan berapa bagiannya. Tapi kalau pemindahan hak milik itu ketika si pemilik masih hidup, itu bisa jual beli ada, terus hibah atau hadiah ada, itu. Tapi si pemiliknya masih hidup. Nah, terkait wasiat pemindah tanganan hak milik setelah si pemiliknya mati, ketentuannya nggak boleh kepada ahli waris, karena ahli waris sudah dapat bagian warisan, ada ketentuannya. Yang kedua, ketentuannya juga nggak boleh lebih dari sepertiga harta yang dia miliki, karena ahli waris lebih berhak untuk harta itu daripada orang lain. Jadi kalau mau dia mewasiatkan, saya berikan atau saya hibahkan harta saya sepeninggal saya kepada si fulan, dilihat lebih dari sepertiga enggak masuk. Lihat si fulan itu ahli waris bukan, ya udah kasih. Bahkan menunaikan wasiat atau memberi harta yang diwasiatkan lebih dahulu daripada pembagian waris. Jadi sebelum harta waris dibagikan, harta si mayit itu yang pertama dipergunakan buat kepengurusan jenazah. Kalau nggak ada uang yang lain itu, untuk itu dulu pertama. Yang kedua buat utang. Nyutang nggak dia? Kalau nyutang lunasin dulu. Setelah utang wasiat. Ada wasiat nggak? Kalau wasiat tunaikan dulu. Setelah itu baru sisanya bagi warisan. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.